Pemirsa, kita bergabung lagi di Happiness with Arfan Pradiansyah, sebuah program yang memberikan inspirasi baru mengenai arti kata happiness. Bersama saya, Feni Rose, dan tentunya Mas Arfan Pradiansyah. Seperti janji saya tadi, kita akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber. Nah, sebelum kita berbincang, kami akan ajak Anda untuk melihat profilnya berikut ini. Ya, pemirsa Happiness, sesuatu yang dianggap remeh namun membahayakan seperti perasaan bosan perlu kita sikapi lebih bijak. Hal ini dikarenakan akan mempengaruhi pola hidup kita, baik untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, hingga lingkungan pekerjaan. Seperti profesi yang digeluti Ahmad sebagai Satuan Pengamanan Internal, atau yang kita kenal dengan Satpam. Tugas mulia yang ia emban tentu patut kita berikan apresiasi. Namun, bagi pria kelahiran 1980 ini, seringkali dihadapkan rasa bosan karena jam tugas yang mencapai 12 jam. Namun, bagi pria berbadan tegap ini, yakin jika tugas dan tanggung jawab yang ia jalani akan memperoleh kebaikan di kemudian hari. Ya, inilah Mas Ahmad Syarifuddin. Selamat bergabung, Mas Ahmad. Iya, selamat Mbak Vina ya. Oke, ini Mas Ahmad sudah 12 tahun ya 12 menjadi tahun Satuan Pengamanan. Itu memang cita-citanya atau bagaimana? Saya sih dari masih kecil, jadi gini, di saat saya sekolah SD, SMP sampai lulus SMA, nah saya ngelihat pekerjaan satpam itu kayaknya cukup lumayan, bukan berarti saya gimana ingin jadi tentara atau gimana. Emang keadaan juga yang saya jalaninnya, ibarat kata saya di kampung Gondrong yang saya tempat kelahiran saya bilang ternyata ya ini mungkin ini profesi saya sebagai ingin jadi satpam, karena satu pengamanan juga, dua ya memang membantu masyarakat juga. Ada di keluarga yang juga menjadi satpam? Saya di keluarga, di sini keluarga saya 4 bersaudara, tapi yang benar ibarat kata profil yang agak beda, saya sendiri saya sebagai satpam. Yes. Tapi memang tujuannya ya, tujuan semula itu yang dibayangkan tuh kesenangannya Mas Ahmad ini apa? Apakah memang mengamankan itu sesuatu yang menyenangkan, menjaga keamanan? Apa sih yang disenangi dari sosok satpam itu sendiri? Satpam satu ya, saya menyenangkannya satu, lingkungan lebih aman, membuat lingkungan aman, membuat lingkungan aman. Terus apa lagi itu? Nah, kalau seandainya misal kayak contoh tadi kayak lingkungan aman, kan dulu kayak ada pos-pos ronda hansip. Sebelum saya jadi satpam RT, memang saya bergabung dengan bapak-bapak nih. Iya, gabung ya mungkin suatu saat nanti jangan jadi hansip lah, jadi satpam mungkin lebih ini. Sudah ada pikiran seperti itu ya waktu dulu ya? Waktu SMA, iya. Tapi ada pengalaman ketika masih ronda dulu, ada keamanan di mana kejadian, Mas Ahmad ini betul-betul bisa, apa istilahnya, membantu keamanan secara langsung. Aduh, maaf ya. Dulu pernah kejadian, ada kecurian, maaf, kayak di kampung kayak kecurian ayam. Ya. Di situ ditangkap sama tim kami bakat yang bapak ronda. Memang saya di situ masih posisi masih pelajar, kan yang namanya mungkin ya nangin yang lebih tua lah. Ya cuma tindakan pertama itu memang bagusnya satu ya lapor ke RT, ke RW, baru dari pihak kepolisian. Apabila memang itu secara diresmikan dengan secara kekeluargaan bisa diselesaikan, ya mungkin dipertimbangkan atau gimana caranya. Apa rasanya Mas Ahmad waktu itu ketika ada kejadian pencurian ayam dan Mas Ahmad terlibat di dalamnya sebagai pengamanan lingkungan gitu? Wah, itu saya sangat kaget. Wah, mungkin ini sebagai membantu orang kampung juga keamanan, jadi kampung jadi lebih aman, saya bilang. Jadi rasanya apa? Merasa ya aman, ibarat kata senang gitu. Di hati bagaimana perasaan? Kalau di hati ya senang lah, ibarat kata misal kalau yang orang punya apa yang sampai nggak kecurian, ibarat kata ada yang kita yang ronda itu. Ada makna. Ada gunanya. Betul sekali. Apa yang kita lakukan itu ternyata ada gunanya buat orang lain. Nah, kalau sekarang kenapa tuh Sanpo Bos? Nah, kalau sekarang mungkin maaf ya, mungkin tingkatan saya sekolah cuma nyampe SMA. Nah, mungkin itu juga dulu saya itu sekolah dari SMP sampai SMA, saya itu biaya sendiri. Mungkin ya saya kan di organisasi di kepramukaan, saya ikut aktif. Nah, di saat saya lulus SMP, saya udah aktif pramuka juga. Nah, SMA saya lanjutin. Nah, di situ mungkin maaf,
karena saya orang tua kurang mampu mungkin ya kategori mungkin udah dari orang tua atau gimana. Masa sih saya nggak bisa sekolah sampai SMA. Akhirnya saya butekin, saya pelajari apa itu pramuka. Akhirnya pramuka kan dasar-dasarnya kayak tentara atau sapam kan menjurus ke sana. Ada basicnya ya di sana. Ada basic ya? dari sana. Betul. Nah udah begitu sampai saya masuk SMA, kan saya bakat tingkatan udah SMA nih kelas 1. Nah saya coba buka proposal ngajuin ke SD. Iya. Untuk melatih pramuka. Iya, melatih pramuka. Jadi saya masih sekolah, tapi saya ingin mencurahkan ilmu sedikit ke SD. Mungkin saya bisa pegang. Bisa itu berjalan. Iya, mungkin saya maaf kata ya. Mungkin di situ saya bisa bahasa kasarnya dapat uang sedikit untuk bayar SPP Nggak SMA. perlu minta maaf kalau Iya. itu mah hebat ya kan. Itu hebat. Itu hebat, nggak usah minta Harus maaf. dibanggakan, ya. Banggakan loh itu. Jadi terus, kemudian apa yang sudah dicapai? Dan kan kemudian ini tercapai dong cita-cita Iya. jadi satpam. Iya. 12 tahun apa saja yang sudah dicapai? Apa Iya. sudah diraih gitu keberhasilannya? Kalau untuk keberhasilan sapam ya, kalau saya lihat profilnya memang dari dulu emang sebagai keamanan. Ya cuma dulu saya sempat menggagalkan suatu kayak orang penipuan. Saya pernah. Pernah ya? Iya, saya gagalkan. Nah, itu Apa sampai yang terjadi itu pada saat itu? dulu dia kayak penipuan kayak hadiah-hadiah. Oh hadiah-hadiah gitu. Hadiah-hadiah, ya. Itu bisa dilaporkan ya. Orangnya itu bisa Iya. diketahui. Baik. Oh berarti itu ada juga kejadian di mana Mas Ahmad merasakan juga manfaat bisa Iya. membantu Itu dan mengamankan. tertangkap tangan gitu atau bagaimana itu? Saya ngeliat sendiri. Iya. Oh jadi ada secara fisik ada di depan mata ya? Dilaporkan kemudian ya. Iya. Kalau dari sisi kepangkatan sendiri ada nggak sih pangkat-pangkatnya di? Saya dulu ngerasain, saya kan kepangkatan satpam itu ada kalau nggak salah maaf saya sebutin. Pertama kita jadi anggota dulu. Nah 2 kita jadi ibarat kata wakil kepala regu. Kalau memang itu dibawahi, misal kita jaga di apartemen, yang komandan regu itu membawahi lebih dari 10 orang misal atau di atas 5 orang. Oke, kalau sekarang Mas Ahmad di? Kalau saya pekerjaan saya di Jakarta Pusat. Enggak, maksudnya pangkatnya apa sekarang? Kepala regu? Saya kerja ya cuma berdua. Ibarat kata ya dikatakan kepala regu memang saya yang mimpin sendiri, yang saya ngelola sendiri, yang ibaratnya saya mandiri sendiri. gitu ya. Ini menarik sekali kita dari Mas Ahmad. Kita masih akan bahas dan bagaimana sih cara mengatasi kebosanannya. Kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Happiness with Arfan Pradiansyah. And if you want to be happy now.